1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom semuanya. Shalom. Siapa yang semangat mau ibadah hari ini? Saya. Hanya 2.000 orang. Padahal di sini ada 10.000 orang. Ulang. Siapa yang semangat ibadah? Saya. Kemudian buat Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Di rumah-rumah yuk. Yuk kita mau siap ibadah. Kita mau semuanya berdiri yuk. Kita mau sembah Tuhan. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus yuk. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau sembah Tuhan sama-sama, kita mau katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan dari awal, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita mau katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Angkat tangannya sama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
sama kita angkat ucapan syukur kita. Karena Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikuti kakak berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Kami masih boleh ada. Sampai hari ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan sekarang kami siap menari bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ya dari awal sampai akhir. Kami mau sungguh-sungguh kami siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap menari buat Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. Coba yang siap bilang Siapa yang di sini percaya kalau kita anak raja? Anak raja bukan? Kalau raja pakai mahkota, pakai tongkat. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dari awal, sama-sama katakan. Aku anak raja, engkau anak. Mana suaranya? Kita semua anak raja. Oh. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mana suaranya? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, lebih cepat. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Oh. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jangan dong, bilang sama temannya soleh. Jangan lelah dong bro. Jangan lelah dong. Siap bos. Siap lagi bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Amin. Sampai semuanya jangan lelah bekerja di dalamnya Tuhan. Semuanya Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bilang temennya tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita mau rakyat Allah. Rakyat akan bergelombang.
dasar iman, kata-katalah bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Sama-sama lompat, lompat menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-katalah bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Siap-siap lompat menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-katalah bergelombang, timbullah tanda yang berubah. Lompat menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, boleh duduk. Dan persembahan. Kita mau kasih persembahan. Yuk, siapkan persembahannya. Adik-adik yang di rumah yang mau kasih persembahan, boleh langsung direkodin di bawah ini dan apa kak? QR di sini. Iya. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan di rumah. Ya, udah persembahannya udah disiapin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ya Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang beri maupun tidak ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau apa pujian ini? Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, kita sama-sama mau dengar firman Tuhan. Yuk, coba kakak mau lihat hari ini yang bawa telilanya mana? Siapa yang bawa telilanya? Buat dengar firman Tuhan. Telilanya ada dulu. Wah. Jangan hujat. Coba sini, kakak mau nanya siapa yang siap dengar firman Tuhan? Ayo, angkat tangannya, angkat tangannya. Oke, good boy, good girl. Ya, sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Yuk, yuk, angkat tangannya, makanya kita mau angkat pujian ini yang cinta sama Tuhan Yesus. Ya ada yang lihat teman kanan ini, yuk. Yuk sama-sama kita mau angkat pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
selamanya mencintai Engkau Tuhan. Kami mau selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sekarang Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi kakak yang akan membawakan isi hati-Mu Tuhan. Ajari setiap kami, supaya kami mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tolak Tuhan setiap roh main-main, setiap roh yang gak mau dengar-dengaran, setiap roh yang gak mau sungguh-sungguh. Kami mau usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah-rumah. Semuanya sehat dan baik ya. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Nah, saat ini kakak mau ceritain tentang Yohanes yang memperkatakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tujuannya agar adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saat ini yuk kita sungguh-sungguh yuk dengerin ceritanya. Adik-adik ada yang tahu nggak Yohanes itu siapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak Yohanes itu siapa? Yohanes itu saudaranya, temennya Tuhan Yesus. Mereka lahirnya berdekatan adik-adik. Suatu hari Yohanes sedang ada di mana tuh adik-adik? Lagi ngapain tuh Yohanes? Lagi cari makanan. Karena waktu itu Bapak Yohanes pakai jubahnya dari bulu unta. Terus pakai ikat pinggangnya dari kulit. Lalu Bapak Yohanes makannya apa? Ada yang tahu nggak? Bapak Yohanes makannya belalang. Terus sama madu. Jadi Bapak Yohanes itu lagi cari-cari madu adik-adik buat makan. Adik-adik lihat nih gambarnya. Itu Bapak Yohanes sedang berkhotbah. Bapak Yohanes itu lagi ngomong adik-adik ke banyak orang. Bapak Yohanes bilangnya gini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat adik-adik. Dekatnya di mana ya? Pokoknya udah deket adik-adik. Dikit lagi Tuhan Yesus datang. Jadi Bapak Yohanes itu mau mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Nah, di tengah-tengah khotbahnya Bapak Yohanes, banyak orang-orang yang bertobat adik-adik. Banyak orang-orang yang mengaku dosanya, lalu dia dibaptis sama Bapak Yohanes tuh. Kayak gambarnya gitu adik-adik. Dibaptis di sungai Yordan adik-adik. Nih, banyak tuh pengikut-pengikutnya yang bertobat dan dibaptis, mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat adik-adik dalam hidup mereka. Nah, di sini ada orang-orang Lewi adik-adik yang nyamperin Bapak Yohanes. Dia nanya sama Bapak Yohanes, apa yang sedang dilakukan sama Bapak Yohanes di situ. Terus Bapak Yohanes nyaut gak adik-adik? Nyautnya bilang apa? Karena Bapak Yohanes sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, tentang juru selamat adik-adik yang akan menghapus dosa setiap manusia. Ada orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi. Orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi itu tahu tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan adik-adik. Nah, tapi Bapak Yohanes kasih tahu ke mereka. Katanya Bapak Yohanes gini, kalian harus mempraktekkan apa yang kalian perkatakan. Jadi kalau orang memberitakan Injil, mereka harus mempraktekannya juga adik-adik dalam kehidupannya mereka. Kata Bapak Yohanes, kalau kita punya jubah 2, kasih 1 buat orang yang membutuhkan adik-adik.
Nah, untuk keprajurit yang bertobat ini, Bapak Yohanes juga menceritakan adik-adik tentang bahwa mereka harus berlaku adil adik-adik dan gak boleh nuduh orang sembarangan, harus jujur adik-adik. Lalu kalau untuk pemungut pajak harus memungut pajak dengan benar adik-adik, nggak boleh memungut pajak banyak adik-adik, nggak boleh. Tuhan Yesus jalan tuh adik-adik dari Galilea ke Sungai Yordan. Ngapain adik-adik kira-kira Tuhan Yesus jalan dari Galilea ke Sungai Yordan? Untuk ketemu dengan Yohanes, supaya Tuhan Yesus dibaptis. Tapi kata Yohanes apa? Enggak, aku nggak layak untuk membaptis Tuhan Yesus, aku nggak layak. Buka sendalnya Tuhan Yesus aja aku nggak layak. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus bilang, gak apa-apa, ayo, memang harus begini. Tuhan Yesus harus menjalankan kebenaran yang tertulis di Alkitab adik-adik, yang diperkatakan oleh Bapa di surga. Jadi Yohanes membaptis Tuhan Yesus dengan air adik-adik. Tapi Tuhan Yesus akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus adik-adik. Next Kak. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis dan ketika Tuhan Yesus dibangunkan dari air, diangkat dari air, keluar apa adik-adik? Keluar burung merpati adik-adik. Tandanya Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Yohanes menceritakan kepada orang-orang. Katanya Yohanes itu mendapatkan sesuatu dari Allah. Allah berkata begini sama Bapak Yohanes. Dia yang kau baptis, seseorang yang dibangkitkan dari baptisan yang sudah dibaptis, begitu dia naik akan keluar seperti nyala-nyala api dan Roh Kudus. Berbulung merpati itu namanya orang yang berkenan di hadapan Allah adik-adik. Nah, berarti siapa adik-adik yang berkenan di hadapan Allah? Tuhan Yesus adik-adik. Tuh, Tuhan Yesus muncul seperti burung merpati. Berarti Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri itu yang akan membaptis kita semua dengan Roh Kudus adik-adik. Next Kak. Keesokan harinya, begitu Bapak Yohanes lagi sama teman-temannya. Teman-temannya Bapak Yohanes ini melihat ada Tuhan Yesus lewat ya, Tuhan Yesus. Nah, Bapak Yohanes ini berkata kepada temannya. Bapak Yohanes bilang apa kira-kira? Bapak Yohanes ngasih tahu bahwa itu orang yang Tuhan Yesus itulah orang yang akan menghapus dosa setiap manusia. Dia adalah anak domba Allah adik-adik. Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap umat manusia dan yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Bapak Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Siapa yang mau dibaptis dengan Roh Kudus? Nanti kalau Tuhan Yesus, adik-adik mengalami Tuhan Yesus, adik-adik boleh minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Adik-adik kalau dibaptis Roh Kudus, adik-adik bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apa yang adik-adik alami bisa adik-adik saksikan kepada teman-teman adik-adik. Oke adik-adik, firmannya sudah selesai. Nah, sekarang ayat hafalan. Yuk kita baca yuk. Yuk baca. 2 Timotius 1 ayat 8. A dan C. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita.
Akan tetapi oleh kuasa Allah ikutlah menderita demi Injil. Yuk, ulangi lagi sekali lagi. 2 Timotius 1 ayat 8a dan c. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Akan tetapi oleh kuasa Allah ikutlah menderita demi Injil. Oke adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman hari ini. Ajar kami ya Tuhan, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, biar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, biar kami boleh menyaksikan, memperkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu juru selamat kami satu-satunya ya Tuhan, juru selamat dunia ya Tuhan. Biarlah kiranya banyak orang ya Tuhan yang boleh ya Tuhan menjadi murid-murid Tuhan, yang mengikut Engkau ya Bapa. Kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan kemampuan ya Tuhan untuk memperkatakan tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota kami Jakarta. Tuhan, biarlah kiranya keamanan, damai sejahtera, sukacita Allah ada atas bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati bangsa Indonesia, kota Jakarta, semuanya Tuhan, pemimpinnya, rakyatnya, Tuhan berkati semua ya Tuhan. Tuhan, kami doa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk GBI Tanah Abang. Tuhan tambahkan ya jiwa-jiwa baru. Kami mau ya Tuhan punya teman-teman baru yang ikut beribadah bersama-sama kami. Tuhan, kami berdoa juga buat pemimpin rohani-rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Opa Niko, buat keluarganya, buat wakil-wakilnya, buat Opa Welyar, buat keluarganya juga buat Pak Hizki Amintarjo di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati Bapak-bapak rohani kami ya Tuhan, opa-opa kami ya Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa, yang boleh mereka sampaikan untuk mendidik kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap Tuhan teman-teman kami ya Tuhan, yang hari ini hadir maupun yang hari ini tidak bisa hadir ya Tuhan, yang di rumah-rumah. Kami mau berdoa ya Bapa untuk setiap mereka ya Tuhan. Engkau memberkati ya mereka dengan kecerdasan, kepintaran ya Tuhan. Engkau memberkati dengan roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan dari sakit mereka ya Bapa, supaya minggu depan mereka boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan, di Hotel Millennium ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar dan bermain ya Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kamu memberkati juga orang tua kami, mami papi kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan semuanya. Mami papi kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan memberkati ya Tuhan mami papi kami dengan kesabaran ya Tuhan untuk mendidik kami ya Tuhan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan kalau sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan jagai ya, Tuhan lindungi ya dalam perjalanan kami ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya adik-adik. Yuk kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati
Berkati adik-adik semuanya dan menampakkan dirinya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang diam di dalam hidup kami ya Tuhan, dengan banyak sukacita ya Tuhan dalam hidup kami, dan banyak damai sejahtera ya Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.